Pemirsa, kita awali News sore hari ini dengan informasi pemeriksaan Joko Chandra sebagai tersangka dalam kasus pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Joko Chandra seakan tak pernah lepas dari sorotan. Selain kasusnya yang menyeret sejumlah penegak hukum, kehadirannya siang tadi di Kejaksaan Agung juga menyita perhatian. Berbeda dengan terpidana lainnya, Joko Chandra datang tidak menggunakan rompi tahanan dan tanpa diborgol. Menurut kuasa hukum Joko Chandra, kliennya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kepengurusan fatwa Mahkamah Agung. Dalam pelariannya terdahulu, Joko Chandra sempat bersepakat dengan Jaksa Pinangki, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya guna memuluskan langkah dirinya agar terhindar dari jerat hukum. Ketiganya berencana memuluskan kepulangan Joko Chandra ke tanah air melalui permohonan fatwa Mahkamah Agung. Namun belakangan kesepakatan tersebut putus di tengah jalan dan semua pihak yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra pun berurusan dengan hukum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, DPR menyinggung kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kepengurusan fatwa MA. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung dipimpin Ketua Komisi 3 Herman Heri dan dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin secara virtual. Agenda rapat kali ini DPR mendengarkan penjelasan Kejaksaan Agung mengenai dugaan suap kepengurusan fatwa MA yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kejaksaan menjelaskan mengenai perkenalan Irfan dengan Joko Chandra di Malaysia dan pembuangan handphone oleh tersangka Andi Irfan Jaya yang digunakan selama November 2019 hingga Agustus 2020. Benar Pak Supiansyah, bahwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan dia mengatakan bahwa HP dibuang di Pantai Losari, bukan hilang, ngaku dibuang dia karena ketakutan. Tapi tidak punya alasan kenapa takut. Dan ini sudah dilakukan penggeledahan baik di tempat tinggalnya di Sulawesi Selatan dan juga ada singgahnya di Jakarta, dan itu tidak ditemukan oleh HP yang bersangkutan. Peran aktif Jaksa Pinangki untuk meloloskan Joko Chandra dari jerat hukum terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kemarin. Pinangki memasukkan nama sejumlah pejabat dalam action plan atau proposal dalam kepengurusan fatwa untuk Joko Chandra di Mahkamah Agung. Penampilan terdakwa kasus suap dan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam sidang perdana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tampak berbeda. Kali ini Jaksa Pinangki hadir di sidang dengan mengenakan gamis dan kerudung. Dalam persidangan terungkap, Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasukkan nama sejumlah pejabat dalam 10 poin action plan atau proposal dalam kepengurusan fatwa untuk Joko Chandra di Mahkamah Agung. Poin pertama, penandatanganan security deposit atau akta kuasa jual penanggung jawab Andi Irfan. Poin kedua, pengiriman surat dari pengacara ke pejabat Kejagung bernama Burhanuddin, penanggung jawab Anita Kolopaking dan Andi Irfan. Poin ketiga, Burhanuddin mengirimkan surat kepada pejabat MA Hatta Ali. Poin keempat, pembayaran tahap 1, biaya konsultan $250.000 Amerika Serikat kepada Pinangki. Poin kelima, pembayaran biaya media konsultan kepada Andi Irfan Jaya $500.000 Amerika Serikat. Poin ke-6, Hatta Ali menjawab surat Burhanuddin tentang permohonan fatwa. Poin ke-7, Burhanuddin terbitkan instruksi surat Hatta Ali agar Kejagung laksanakan fatwa MA. Poin 8, pembayaran security deposit senilai $10 juta Amerika Serikat. Poin 9, Joko Chandra kembali ke Indonesia tanpa eksekusi pidana kasus Bank Bali. Poin 10, pelunasan biaya konsultan $250.000 Amerika Serikat kepada Pinangki. Dalam persidangan terungkap pula pengeluaran Pinangki yang fantastis. Jaksa Pinangki diduga melakukan pencucian uang yang didapat dari Joko Chandra dengan membelanjakan 1 unit mobil mewah senilai 1,7 miliar rupiah. Membayar sewa apartemen mewah di Amerika Serikat pada 3 Desember 2019 senilai 412,7 juta rupiah. Membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat senilai 419,4 juta rupiah. Membayar perawatan kecantikan dan rapid test senilai 176,8 juta rupiah.
Membayar kartu kredit di beberapa bank senilai Rp467 juta, Rp185 juta, Rp483,5 juta, dan Rp950 juta. Pembayaran sewa apartemen mewah lainnya senilai Rp525,2 juta, dan membayar sewa apartemen mewah bulan Februari 2020 hingga Februari 2021 senilai Rp940 juta. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa peringati Hari Tani Nasional di kantor DPRD Sulawesi Tenggara Kamis pagi berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat puluhan pengunjuk rasa tidak ditemui anggota dewan dengan memaksa masuk ke dalam kantor DPRD. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulawesi Tenggara Bersatu, Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Petani dengan aparat Satpol PP terjadi saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Sulawesi Tenggara Kamis siang. Kericuhan terjadi karena tidak satupun anggota DPRD Sulawesi Tenggara menemui mereka. Bahkan ketegangan antara petugas Satpol PP dan pengunjuk rasa terjadi hingga beberapa kali. Aksi unjuk rasa ini dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Masyarakat petani meminta kepada DPRD Sulawesi Tenggara untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, laksanakan reforma agraria sejati dan segera menyelesaikan konflik agraria yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami adalah sebagai petani, berikanlah, distribusikanlah tanah untuk rakyat petani, bukan untuk konglomerat, bukan untuk korporasi. Betul. Karena bagaimanapun kita semua yang ada di sini hidup dari hasil pertanian. Usai menggelar aksinya, puluhan pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan kembali turun menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Anggota Dewan tersangka kasus narkoba yang ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan hari ini diterbangkan ke Jakarta. Kelima tersangka berangkat dengan pengawalan ketat dan akan diperiksa lebih lanjut di kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta. Badan Narkotika Nasional membawa 5 tersangka kasus narkoba di Palembang, Sumatera Selatan ke Jakarta. Salah satu tersangka adalah oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Mereka berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Kelima tersangka ini ditangkap atas kepemilikan 5 kg sabu dan 30.000 pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka mendapatkan barang tersebut dari Aceh. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang berisi sabu 5 kg dan ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini, petugas menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah lainnya di Sumatera Selatan. Juga jaringan mana aktor gitu? Intelektual. Oh, berarti dia yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan dan istri, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.